Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang baru, hidup yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Jika kita masih bisa memasuki hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, kita tahu bahwa semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan semata-mata. Untuk memasuki hari ini, saya ingin mengajak kita kembali bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop sebelumnya yang sudah kita renungkan, bahwa Tuhan Yesus menubuatkan bahwa kota Yerusalem, kota yang sangat penting sebagai ibu kota kerajaan Israel, Tuhan Yesus nubuatkan bahwa kota Yerusalem akan ditinggalkan dan menjadi sunyi sepi. Akan ditinggalkan dan akan menjadi sunyi sepi. Nah, kemudian setelah Tuhan Yesus menubuatkan tentang kota Yerusalem ini, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya keluar dari bait Allah. Nah, pada waktu murid-muridnya keluar dari bait Allah, maka murid-murid menengok melihat bangunan bait Allah. Ya, menunjuk kepada bangunan bait Allah. Murid-murid dalam hati ingin bertanya kepada Yesus, bagaimana mungkin kota Yerusalem sebagai pusat kerajaan dan juga sebagai pusat pemerintahan bisa ditinggalkan menjadi tempat yang sunyi dan sepi, sedangkan di kota Yerusalem itu ada bait Allah, ada tempat kediaman Tuhan, bait Allah sebagai tempat kediaman Tuhan yang dikunjungi oleh orang-orang Yahudi. Paling sedikit 1 tahun 2 kali orang-orang Yahudi dari berbagai tempat dan daerah mereka datang ke bait Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin kota Yerusalem bisa ditinggalkan menjadi sunyi sepi? Ini pertanyaan di dalam hati murid-murid pada waktu murid-murid melihat bait Allah dan menunjuk kepada bangunan bait Allah. Tuhan Yesus kemudian menubuatkan bahwa bait Allah itu yang begitu megah, yang begitu luar biasa, yang begitu dikagumi oleh umat Israel. Tuhan Yesus katakan demikian di dalam ayat yang kedua. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ya, Tuhan Yesus kembali menubuatkan bahwa bait Allah yang begitu megah, bahwa bait Allah itu juga akan diruntuhkan. Bait Allah itu akan diruntuhkan, bahkan tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, baik nubuatan mengenai kota Yerusalem, itu sungguh-sungguh tergenapi. Demikian juga nubuatan Tuhan Yesus tentang bait Allah sungguh-sungguh tergenapi. Perkataan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus kira-kira tahun 30 Masehi. Kemudian pada tahun 70 Masehi, pasukan Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus menyerang kota Yerusalem, membakar kota Yerusalem dan juga membakar bait Allah, Bait Allah yang semula begitu megah kemudian dibakar dan menjadi hancur. Bait Allah yang dilapisi oleh emas yang murni, kemudian emas itu meleleh. Ya, bangunan yang begitu megah yang terdiri dari batu-batu yang besar yang disusun itu, kemudian setelah dibakar maka emasnya menjadi meleleh. Dan menurut sejarawan Yahudi dikatakan bahwa waktu emas itu meleleh, emas itu masuk ke dalam batu-batu itu, ya, tumpukan-tumpukan batu itu emasnya masuk. Nah, kemudian tentara-tentara Romawi ini mereka mengambil emas dan mengungkit batu-batu itu sehingga
batu-batu itu terlepas dari batu yang satu kepada batu yang lain. Apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh digenapi. Ini sungguh-sungguh digenapi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, apa yang Tuhan Yesus katakan di sini? Tuhan Yesus sebenarnya sudah sangat muak melihat ibadah orang-orang Yahudi, khususnya pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Ya, baik itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para penatua, orang-orang Saduki, mereka tidak melaksanakan ibadah agamanya dengan sepenuh hati. Mereka hanya melakukan ibadahnya untuk dilihat orang. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini bait Allah yang dulu diagung-agungkan, yang dulu begitu dikagung-kagumi, sudah tidak ada. Kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa tempat kediaman Allah, bait Tuhan yang sesungguhnya itu adalah kamu, yaitu setiap orang percaya. Bahwa tempat kediaman Tuhan itu adalah di dalam hati setiap orang yang percaya. Ketika saudara percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka hidupmu, maka tubuhmu itu adalah bait Allah. Maka tubuhmu itu adalah tempat kediaman Tuhan. Nah, demikian juga dengan persekutuan orang percaya. Yang dimaksud dengan gereja itu adalah persekutuan daripada orang-orang yang percaya. Pada waktu orang-orang percaya berkumpul, maka disitulah Tuhan hadir. Sehingga yang menjadi bait Allah itu adalah persekutuan orang percaya. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan tidak ingin manusia memegahkan gedung, bangunan. Nah, Tuhan ingin supaya kehidupan kita itu sungguh-sungguh boleh menjadi tempat kediaman Tuhan. Tempat yang kudus, tempat yang suci. Supaya persekutuan orang percaya, disitulah menjadi tempat kehadiran Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kebenaran lagi, nubuatan yang digenapi. Apa yang dikatakan oleh Yesus sungguh-sungguh terjadi. Ini membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Mesias yang dijanjikan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengingatkan, besok adalah hari ibadah kita. Oleh karena itu marilah kita siapkan hati kita untuk datang menghampiri Tuhan. Walaupun pada saat ini kita belum bisa ibadah secara on-site, tetapi kita masih bisa beribadah secara online. Oleh karena itu, ibadah online tidak mengurangi semangat kita untuk datang menghampiri Tuhan, bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Karena saudara dan saya adalah bait Allah. Saudara dan saya tempat kediaman Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.